besarnya adalah 60% dari EPV, ya, dari total EPV produk. Ya, ketika ada yang bergabung kepada kakak, maka kakak itu sebagai sponsornya. Ya, berarti kakak yang mengclosing. Yang mengclosing itu akan mendapatkan bonus pengembangan. Dan bonus pengembangan ini tidak didapatkan hanya satu kali, tapi bisa berkali-kali ketika kakak-kakak semuanya mampu menemukan mitra baru. Baik itu menemukan mitra baru pertama, kedua, ketiga, semakin sering closing maka akan semakin sering juga mendapatkan yang namanya bonus pengembangan. Ya, jadi 60% ini bukan dari harga, ya, tapi dari EPV. Semisal contoh, ada misalkan kakak closing paket jutawan, ya, paket jutawan itu kan trio imun, ya, berarti kakak harus tahu tuh poinnya trio imun, poinnya Redcavi, poinnya Asiha, sama poinnya Dailistrum. Nah, itu silahkan ditambahkan poinnya, ya, lalu dikali 60%. Nah, berarti bonus pengembangan itulah yang bisa kakak-kakak terima. Kalau udah tahu total yang didapatkan poinnya, barulah dikalikan 1.000 rupiah. Ya, seperti itu. Jadi bonus pengembangan ini tidak hanya didapatkan sekali, tapi didapatkan ketika kita menemukan mitra baru. Sekalipun mitra baru itu tidak ditaruh di bawah kita persis, katakanlah diperbantukan ke mitra-mitra kita. Pokoknya kita yang penting kita yang closing gitu ya, kita sponsornya, maka kitalah yang berhak mendapatkan bonus pengembangan. Nah, mudah-mudahan di sini poin kedua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti silakan diutarakan pertanyaannya, disampaikan. Kemudian Inga mengulas mengenai poin ketiga. Maaf ya, ini langsung ya, Inga langsung menjelaskan soalnya kan waktu kita malam pendek ya, semuanya udah matanya udah 1 watt gitu, jadi Inga sedikit ngebut ya. Tapi silahkan didengarkan, tidak hanya dilihat tapi didengarkan dan dipahami, biar nanti bisa mengajarkan ke mitra-mitranya. Jadi yang pintar nggak hanya kita saja gitu, tapi kita bisa mentransfer ilmu yang kita punya itu kepada mitra-mitra kita. Semakin kita bisa cepat mentransfer ilmunya, semakin kita bisa menduplikasi ilmu kita ke mitra-mitra kita, maka kita pun akan cepat berkembang asetnya. Jika aset berkembang, maka otomatis omset itu juga akan berkembang. Oke, balik lagi. Sekarang bonus jaringan. Nah, kalau bonus jaringan ini ketika kita menemukan mitra yang kedua dan mitra yang ketiga. Dan bonus jaringan ini didapatkan hanya 1 kali ketika kita sudah terlengkapi 3 kaki di bawah kita. Gimana Kak Inge jika kita itu sudah lengkap 3 kaki kita, kemudian kita closing lagi di bawah-bawah kita, apakah kita mendapatkan bonus jaringan lagi? Enggak. Ya, kita tidak mendapatkan bonus jaringan lagi. Jadi bonus jaringan itu hanya diterima di awal ketika kaki kita terpenuhi 3 jalur itu. Maka bonus jaringan akan keluar. Kita akan mendapatkan yang namanya bonus jaringan. Ya, besarnya 40%. Seperti itu. Kemudian satu case lagi, semisal nih kita itu sudah, katakanlah kita mitra baru ya, kita sudah closing 2 mitra. Berarti saya sudah punya
2 kaki Kak Inge, iya betul 2 kaki. Kemudian untuk kaki ketiga ternyata kita diperbantukan tuh, kita mendapatkan bantuan dari leader kita katakanlah ya. Nah, misalkan leader kita paham, kitanya itu aktif, kita bisa membina. Kemudian membantu di kaki ketiga. Apakah kita berhak mendapatkan bonus jaringan? Iya, seperti itu ya. Iya. Jadi bonus jaringan bukan diterima oleh leader kita, tapi diterima oleh kita sendiri karena kita sudah terlengkapi 3 kaki. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Nah, bonus pengembangan sama bonus jaringan ini biasa disebut dengan bonus plan A atau bonus harian. Ya, karena di sini masuk lagi ke poin keempat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya ini ya penjelasan dari Inga ya. Jadi bonus-bonus pengembangan sama bonus jaringan ini adalah bonus plan A ya. Kemudian mana yang namanya bonus plan B? Nah, ini kita masuk yang namanya bonus dinamika ya. Bonus dinamika ini dinamik, namanya dinamik itu berkala ya. Seperti bola salju yang menggelinding, semakin dia menggelinding terus-terus dia akan semakin besar. Sama bonus dinamika juga seperti itu. Bonus dinamika ini adalah bonus yang didapatkan ketika kita ataupun mitra-mitra di jaringan kita. Di jaringan kita itu artinya di bawah kita ya, bukan di atas kita. Jadi ketika kita ataupun mitra-mitra kita itu melakukan pembelanjaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu kita akan mendapatkan yang namanya bonus dinamika. Ketika aset kita atau jaringan kita sudah semakin berkembang, maka juga akan semakin besar juga bonus dinamika yang kita dapatkan. Seperti itu. Dan besarnya itu 7,44%. Memang nggak besar gitu, tapi sistem kali ya. Ketika mitranya 1, oke lah, nggak begitu terasa. Tapi ketika mitranya 100, 200, 300, nah itu akan menjadi faktor kali. Seperti itu. Dan dinamika ini itu didapatkan ya, bisa kita dapatkan ketika jaringan kita itu masih dalam replika 1. Nah, ini mungkin bagi mitra-mitra yang baru, apa maneh ini replika 1 gitu ya, ada replika 2. Jadi buat mitra-mitra yang masih baru jangan bingung ya. Target pertama itu adalah temukan 3 mitra. Nah, kalau sudah menemukan 3 mitra, jika ingin mendapatkan potensi rezeki yang besar, maka target yang kedua adalah bentuklah 9 kedalaman ke bawah. Apa itu 9 kedalaman ke bawah? Berarti kita harus menemukan 9 mitra di titik-titik sampai 9 kedalaman. Kenapa sih harus 139? Karena jika sudah terbentuk 139, bonus kita itu tidak hanya muncul bonus dinamika saja, gitu ya. Jadi misalkan kakak-kakak punya mitra si A gitu. Si A ini repeat order ya, melakukan pembelanjaan. Dia melakukan pembelanjaan oke lah 1 produk gitu ya. Beli katakanlah ASIH. Maka ketika dia order kita mendapatkan bonus dinamika besarnya misalkan Rp5.000. Tapi ketika kita sudah terbentuk 139, maka bonus itu akan double karena kita akan mendapatkan yang namanya bonus kepemimpinan. Ya, replika 1 itu sampai 9 kedalaman.
Terus bagaimana Kak Inge ketika kedalaman saya itu ternyata sampai 11, sampai 12, sampai 13, ya berarti nggak dapat bonus dinamika, karena bonus dinamika itu hanya sampai 9 kedalaman. Sekalipun kitanya itu sudah terbentuk katakanlah 139 gitu ya. Tapi yang melakukan repeat order itu katakanlah 9-nya ini di titik tengah ya, di jalur yang tengah gitu. Ketika jalur yang kanan atau kiri mereka melakukan repeat order padahal dia itu bukan kedalaman 9. Apakah kita mendapatkan bonus kepemimpinan? Iya, tetap. Jadi itu istilahnya satu untuk semua gitu ya. Jadi 9 kedalaman di satu jalur tapi bisa mencakup semuanya gitu. Jadi siapapun yang order di replika 1 maka kita akan mendapatkan yang namanya bonus kepemimpinan. Bonus kepemimpinan besarnya 9%. Dari sini sebelum lanjut ke reward, apakah ada pertanyaan? Saya buka mic-nya ya. Silakan. Ya, kayaknya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Saroi, gimana kabarnya? Tanggal 32 atau sampai berapa kali? Kok nggak dengar ya saya suaranya ya? Teman-teman ada yang jelas nggak? Dengar suaranya jelas. Oh, jelas. suaranya nggak jelas Kak Saroi. Ya. Mungkin halo, itu pakai headset nggak? Enggak pakai. Oh, berarti harus pakai. Itu Mantul suaranya. Ya itu hadiahnya itu rusak. Yang Kak Ingrid itu rusak, jadi nggak pakai. Ya bisa diulang Kak. Coba pelan-pelan. Bisa diulang. Itu untuk ini sudah kedengaran belum Kak Inge? Sudah. Jelas. Iya. Untuk replika 1 sudah ngerti. Untuk replika kedua ada nggak kayaknya? Ada. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman semua, baik yang baru atau setengah lama atau sudah lama, semuanya yang bergabung di Armina Daily, ya, baik itu yang ambil paket bisnis ataupun yang tidak ambil paket bisnis, pasti akan mendapatkan yang namanya ini nih, starter kit, ya, buku starter kit. Nah, ini jangan ditaruh di bawah bantal aja, ya, tapi dibuka. Karena di sini itu ada aturan main di Armina Daily. Semua itu ada di sini, gitu ya. Termasuk mengenai bonus pengembangan itu apa, bonus jaringan itu apa, bagaimana menghitungnya, kemudian replika itu sampai berapa replika. Nah, itu semuanya ada di sini ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, silahkan dibuka yang namanya starter kit ya. Kemudian Inge akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang ditanyakan oleh Kak Saroi gitu. Kalau tadi 139 itu adalah replika 1, apakah ada Kak Inge replika 2? Ada, jangan khawatir karena replika itu sampai replika ke-9 ya. Di buku ini itu ada. Replikanya itu sampai replika 9 ya di sini. Di sini ini ada replika 9. Nah, satu replika itu adalah 9 kedalaman. Berarti kalau replika 2 berarti kedalaman 10 sampai kedalaman 18. Begitu pula seterusnya. Jadi tambah 9 kedalaman lagi, tambah 9 kedalaman lagi, tambah sampai ada 9 replika. Ya.
Yap. Kemudian apakah besarnya itu sama antara kepemimpinan di replika 1 dan bonus kepemimpinan di replika 2. Nah, ini perlu diketahui buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau untuk bonus dinamika itu kan hanya foto yang tunang? Sebentar ya, nge-mute sebentar. Oh. Jadi untuk bonus dinamika itu hanya didapatkan ketika di replika 1. Ya. Ini Inge bahas sepintas dulu mengenai bonus dinamika karena nanti bonus dinamika itu sifatnya juga unik gitu ya. Unik itu dalam arti nanti ada titik-titik di saat titik itu tidak aktif, maka di bawah-bawahnya akan naik. Tapi untuk aturannya adalah bonus dinamika itu didapatkan hanya di replika 1. Lalu bagaimana ketika mitra-mitra kita itu berkembang pesat di replika 2, ya berarti kita nggak dapat yang namanya bonus kepemimpinan. Seperti itu. Karena di sini itu sistemnya manjada wajada. Semisal Kak Saroi katakanlah mitranya Inge gitu ya. Kak Saroi ini ada misalkan di titik, misalkan saja di titik 11-nya Inge gitu ya, Kak Saroi. Kemudian Kak Saroi ini berkembang pesat, banyak mitra-mitra di bawahnya. Otomatis yang mendapatkan bonus lebih besar itu bukan Inge, tapi ya Kak Saroi gitu, karena Kak Saroi sudah ada di titik kedalaman yang jauh dari Inge, seperti itu. Itu hanya permisalan saja. Nah, bonus di replika 2 itu besarnya untuk kepemimpinan itu 9%. Kalau di replika 2 itu 6%. Begitu pula seterusnya. Kepemimpinan itu ketika replikanya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, ya itu akan semakin kecil gitu. Sama ketika Pak Harun katakan ya, Pak Harun itu kan udah di atas kita jauh gitu ya. Tapi beliaunya menerima katakanlah bonus kepemimpinan dari kita itu juga nggak banyak loh, sedikit sekali gitu. Jadi nggak sama antara replika 1 sama replika yang jauh ke dalam. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan Inge bisa dipahami. Adakah yang masih dibingungkan Kak Saroi? Atau bisa dipahami penjelasan dari Inge? Meskipun sedikit, tapi kan semakin dalam semakin banyak. Jadi sedikit tapi banyak Kak Inge. Iya, sedikit tapi banyak. Itu yang penting ya. Benar banget. Faktor kali. Nah, itu faktor kali. Nah, semakin berkembang mitranya ya akan semakin perkaliannya juga akan banyak gitu. Kayaknya boleh tanya lagi ya kayaknya. Boleh. Di replika kedua itu yang didapat apa saja kayaknya? Boleh diulang, Kak? Di replika 2 itu yang didapat apa saja? Tadi kan kepemimpinan tidak dapat. Yang didapat kepemimpinan dapat. Yang tidak didapat itu adalah dinamika. Oh, dinamikanya. Jaringan masih jaringan. Duh ya, Kak dicatat. Jaringan itu didapatkan hanya di awal saja. Di awal ketika ya, kita terbentuk tiga mitra pertama, tiga kaki di awal. Lupa. Jadi kalau udah sampai replika itu udah nggak ada jaringan lagi, seperti itu. Iya, siap. Ada lagi? Waalaikumsalam. Silakan. Mohon penjelasannya kayaknya ya. Iya. Ini semoga bisa menjelaskan. Iya. Ini ya udah tiga mitra ya, apa ke samping ya, udah titik 3 udah terisi gitu Kak Inge. Kemudian ambil yang tengah yang 9. Kalau udah terpenuhi yang 9 ini,
kita ingin nempel apa di kanan boleh Kak Inga? Boleh, boleh. Oh, kita yang apa lihat yang lemah dulu kayaknya diutamakan gitu. Ya apa? Diulang pertanyaan yang keduanya. Yang nempelnya apa di yang lemah dulu gitu, apa di apa terserah kita gitu Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah Sebelum sampun. Inga jawab. Sampun. Udah, itu aja. Benar, Kak Erawati. Benar nih, nggak tanya lagi. Oke, ya. Inga respon ya. Siap. Oke, Kak Herawati sudah menemukan 3 kakinya. Alhamdulillah, berarti sudah terpenuhi 3 jalurnya, gitu ya. Berarti siap untuk menempuh reward periode ini. Karena periode ini adalah 3 jalur, ya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus di 1-2 jalur saja, nggak bisa, tapi kita harus memenuhi 3 jalur kita, seperti itu. Nah, ketika Kak Herawati ini sudah menemukan 3 mitra, lalu target selanjutnya apakah saya menemukan atau membentuk 9 kedalaman? Iya, jika ingin mendapatkan rezeki lebih besar, silakan dibentuk 9 kedalaman. Bagaimana caranya? Nah, silakan dipilih tuh 3 mitra yang paling aktif ini yang mana? Itulah yang dibentuk 9 kedalaman dulu. Seperti itu. Kalau sudah terbentuk 9 kedalaman, boleh melebar. Melebar itu dalam arti membangun lagi di jalur yang belum terbentuk 9 kedalaman. Karena kalau kakak-kakak mengejar reward, maka tidak hanya berkembang di 1 jalur, tapi jalur lainnya pun juga harus dibangun seperti itu. Apakah ini artinya saya kerja sendiri Kak Inge sampai omsetnya itu terbentuk target yang sesuai ditargetkan oleh Armina Daily gitu. Kalau kakak ingin berkembang cepat, kalau sudah menemukan 3 mitra, silakan dibina mitranya, ya. Apalagi yang sudah berkembang dalam arti sudah 139, itu berarti kakak-kakak itu udah lagi nggak sendiri. Kerjanya itu udah punya temen gitu, ibaratnya udah punya temen, tokonya udah banyak. Berarti silakan mulai ditransfer ilmunya. Ketika kakak-kakak awal itu pinter closing gitu ya, sudah bisa caranya menemukan mitra baru, berarti ajarkan itu caranya kakak itu untuk closing itu ajarkan ke mitranya. Agar apa ya? Agar mereka itu juga berkembang sama seperti kakak gitu. Jadi cara atau teknik closingnya itu silahkan diajarkan ke mitra-mitra barunya. Bagus lagi kalau mitra barunya itu dibantu. Misalkan mereka itu belum tahu caranya bagaimana closing, ya boleh itu kakak-kakak sebagai leader membantu mereka gitu. Misalkan mungkin telepon bertiga mungkin, ya itu silahkan, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi bagaimana Kak Inge, apakah saya boleh misalkan 1 jalur itu sudah terbentuk 9 kedalaman, saya boleh nih ngisi jalur yang lainnya? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan memang harus diisi gitu ya, karena biar memenuhi target omset yang sudah ditentukan. Dari sini penjelasan Inga bisa dipahami Kak Herawati? Siap. Insya Allah ngerti. Oke, siap. Selanjutnya open question loh aku. Silakan bertanya. Ini hanya sampai di kepemimpinan saja ya. Nah, uniknya ini, Inge kasih tahu uniknya, sama nanti Inge akan bagikan di Mutiara itu mengenai pembahasan yang hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu kemarin itu kan mengenai potensi rezeki. Ini nih. Mana ya?
Nah, nanti akan saya bagikan ini. Silakan teman-teman pelajari ya. Dipelajari, oh apa sih itu hak usaha di Armina Daily, 3 tipe mitra Armina Daily gitu ya. Sampai di sini ada 8 potensi rezekinya gitu ya, mulai dari keuntungan langsung, bonus pengembangan ya. Di sini juga ada tabel 3 pilihan paket bisnis yang terbaru gitu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada mengapa harus membentuk bangun aset 139. Nah, nanti ini dipelajari gitu ya. Kemudian insya Allah besok gitu kalau mungkin ingat masih dikasih kesempatan, besok silahkan bertanya seputar mengenai potensi rezeki yang nanti saya bagikan di grup Mutiara. Kemudian Inga akan memberikan mengenai uniknya bonus dinamika ya. Bentar. Maaf ya, HP-nya loading. Bentar. Nah, ini. Sebenarnya bukan hitam ya, sebenarnya ini hijau gitu. Ini ingat permisalan saja ya mengenai bonus kepemimpinan, bonus dinamika gitu ya, bonus dinamika. Oke, bonus dinamika itu ada di replika 1 ya. Ya, yang perlu dipahami bonus dinamika ada di replika 1. Berarti apakah ini artinya ketika kita punya mitra di replika 2 itu berarti apakah kita nggak dapat bonus dinamika? Iya, nggak dapat. Nggak dapatnya ini ketika di 9 kedalaman itu mitranya aktif semua ya, mitranya itu hijau semua gitu ya. Lalu bagaimana ketika di replika 1 itu di 9 kedalaman itu ternyata ada mitra yang tidak hijau ya, ada mitra yang merah gitu, ada mitra yang enggak aktif gitu ya. Berarti kan hijaunya sudah berkurang. Berarti kan hijaunya enggak lagi 9 ya. Maka yang lebih dari 9 kedalaman katakanlah di replika 2 itu di kedalaman 10 atau di kedalaman 12 itu jika mereka order maka kita bisa mendapatkan yang namanya bonus dinamika. Jadi kita mendapatkan bonus dinamika katakanlah dinamika 8 gitu ya, plus bonus kepemimpinan. Seperti itu. Dan yang perlu dipahami di sini, kepemimpinan replika 2 itu didapatkan ketika kita pun sudah terbentuk kedalaman 18. Ya, sekali lagi, bonus kepemimpinan replika 2 itu didapatkan ketika kita sudah terjadi kedalaman 18. Ketika kedalaman kita masih 15, oke lah dia masuk di replika 2. Tapi kalau belum 18 ya bonus kepemimpinan replika 2 belum bisa keluar. Karena belum kedalaman 18. Dari sini bisa dipahamikah penjelasan Inga? Ya. Mudah-mudahan ya, nggak apa-apa ya yang bingung nanti untuk bonus atau potensi rezeki itu akan selalu diulang-ulang gitu. Jadi jangan kalau bingung diterima aja nggak apa-apa.
Nanti lama-lama paham. Ada pertanyaan dari sini? Jadi bonus dinamika itu bisa dikatakan 9 tapi hijau semua gitu loh ya. Itu dinamika. Ketika ada yang enggak hijau, maka di kedalaman bawahnya itu bisa naik ke atas gitu. Kita bisa mendapatkan bonus dinamika. Bisa dipahami kah di sini? Jangan bingung ya. Jangan bingung ya. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Ayo bertanya. Yang enggak tahu nanti Inga bantu jelaskan lagi. Yang bingung yang mana? Sudah paham semua ya? Paham semua, blenger. Blenger. Jangan blenger dong, jangan bosen. Memang kalau ilmu itu diulang-ulang Kan gitu. baru Kak, jadi baru ikut baru 2 hari tuh blenger banget, nggak masuk banget Kak. Aduh, bener nggak masuk. Bukan itu namanya bukan blenger Kak, tapi kepenuhan gitu ya. Di saat kita menerimanya itu kepenuhan gitu ya, apalagi kita di awal nggak menerima ya, katakanlah apa itu namanya menolak, ya itu akan semakin tumpah ilmunya gitu. Makanya dari awal ketika kita ngilmu itu dia diniatin, ya Allah saya niatkan untuk ngilmu di hari ini, katakanlah di malam hari ini, semoga ilmunya bisa saya terima dengan baik. Udah gitu aja, jangan diawali dengan aduh zoom lagi, aduh ngilmu lagi, itu akan nolak di awal gitu, seperti itu. Tapi ketika kakak udah oke, aku niatin ngilmu, nah itu nanti akan jauh lebih berkah gitu daripada ditolak di awal. Memang seperti itu Kak, enggak apa-apa. Awalnya memang berat ya, awalnya bingung. Tapi karena diulang-ulang nanti hafal sendiri. Itu Ingat dulu juga seperti itu. Awal itu bingung iki apa, ini bahas apa gitu ya. Tapi ketika kita ingin tahu ya, ketika kita apa sih ini gitu, penasaran apa sih maksudnya ini gitu, semakin diulas terus nanti akan semakin paham. Seperti itu. Jadi untuk mitra baru mulai kenapa? Gimana? Baru tuh menyimak aja cuma nggak masuk dari kemarin. Nah, biar masuk caranya gimana? Dicatat ya. Biar masuk caranya gimana? Dicatat. Kemudian ditanyakan mana sih yang belum paham gitu. Dan silakan mulai dibuka ini bukunya, buku starter kit ini kayak buku cetak kita gitu, buku pelajaran kita. Jadi yang belajar nggak cuma anak kita gitu, tapi kitanya juga belajar. Oh, Armina Daily itu ternyata komisarisnya itu ini toh. Oh, ternyata syarat untuk apply Armina Daily, bergabung di Armina Daily itu seperti ini toh. Nah, di sini ini juga ada persyaratan bagaimana sih agar bisa bergabung di Armina Daily, itu ada syaratnya juga gitu. Seperti itu. Jadi di sini silakan mulai dibaca-baca biar mulai bisa memahami ya. Seperti itu. Tidak apa-apa, semangat Kak Imas ya tadi ya. Apa? Biar cepat. Oh ya, tipsnya ya, tips mitra baru biar cepat bisa, biar cepat nyantol, biar cepat pinter, biar cepat ngerti. Tipsnya 1. Kayak anak kita sekolah, berarti karena kita kuliah di komunitas Miliarder Berkah, berarti jangan sering bolos di Zoom. Ya, semakin sering bolos, maka semakin susah, atau semakin bukan susah ya, akan semakin lama untuk memahami gitu. Tapi semakin sering masuk di Zoom, semakin
mau mendengarkan gitu ya. Jadi nggak cuma melihat tapi mendengarkan, kemudian nanti diulang, bagus lagi dicatat. Itu semakin sering masuk di Zoom akan semakin cepat paham. Jadi bagi mitra-mitra itu akan terlihat di saat kakak-kakak itu menjadi seorang leader, nanti akan bisa melihat mitranya. Ketika mitra si A, si B, si C, si A itu tanya seperti ini, si B tanya seperti ini, itu akan terlihat mana sih mitra-mitra ini yang sering masuk Zoom sama yang sering bolos, itu akan terlihat gitu. Mana mitra yang update informasi sama yang tidak, itu akan terlihat seperti itu. Jadi untuk mitra baru juga silakan jangan ketinggalan informasi yang ada di grup Mutiara. Ya, grup Mutiara itu adalah informasi terupdate gitu. Jadi silakan dibuka grupnya gitu ya. Kalau nggak sempat buka grup yang lain, jangan ketinggalan informasi yang ada di grup Mutiara. Oke, ngerasa malam hari ini sudah cukup. Namun sebelum Inga akhiri, Inga buka sesi pertanyaan lagi. Mungkin barangkali masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau nanya, tapi enggak ini yang di luar apa penerangan Kak Inge sekarang. Boleh? Boleh? Boleh. Ini Kak Sumiati ta ini? ya. Oke, ya Kak. Itu mitra baru. Cuman mitra barunya tuh ngeyel gitu, Kak Inge. Kalau dikasih tahu tuh protes terus gitu. Terus sampai sekarang dia tuh katanya mau istirahat aja katanya gitu. Padahal dia udah jadi mitra, udah gabung, udah belanja. Gitu. Kasih tahu, terus ngeyel. Jadi saya teh gimana gitu ya. Jadi sekarang teh mau ngasih tahu, jadi bingung gitu ya, gimana caranya gitu. Ini dianya ngeyel gitu, saya kasih tahu mau gini ngeyel punya. Jadi dia punya pendirian sendiri gitu. Dia punya pendirian sendiri, dia punya pendapat sendiri gitu. Malahan dia sekarang yang lain-lain lah ngomongnya. Jadi saya sekarang nggak ngebina lagi dia gitu. Jadi males gitu kayaknya. Gimana itu? Udah, itu aja yang ditanyakan. Oke, baik. Gini Kak Sumiati, sebenarnya jangan menyalahkan mitra kita gitu. Mitra kita itu sebenarnya cerminan dari diri kita gitu ya. Jadi jangan mitraku ngeyel gitu, jangan seperti itu gitu. Justru Kak Sumiati itu doakan dia gitu, ya Allah, mudah-mudahan mitra saya ini nggak ngeyel, mudah-mudahan dia bisa mengerti gitu. Jadi sebenarnya itu dari diri kita dulu ya, karena mitra kita itu adalah cerminan dari diri kita. Di saat mitra kita ngeyel, introspeksi diri kita gitu, apakah kita juga ngeyel gitu ya. Kemudian mitra kita males, apa mungkin diri kita ini yang males gitu ya. Jadi sebelum kita, jika kita ingin menjadi leader yang baik, jadilah mitra yang terbaik dulu gitu. Jika kita ingin mitra-mitra kita manut, diri kita manut dulu gitu ya. Jika kita ingin mitra-mitra kita pinter, yuk kita berusaha pinter dulu. Mitra itu pasti mengikuti diri kita kok. Jika kita ingin mitra-mitra kita aktif gitu ya, terus nggak ngeyel, ya jadikan diri kita itu yang aktif dan nggak ngeyel. Itu sih kalau ingin. Jadi jangan menyalahkan mitra gitu ya. Asalkan kakak sudah berusaha membina, selalu mendoakan dia, ya sudah, tugasnya seorang leader seperti itu gitu. Mitra itu memang banyak tipenya ya, tipe A, tipe B, tipe C gitu. Nah, kita sebagai seorang leader itu juga harus paham
oh si A ini seperti ini, oh si B seperti ini, si C seperti ini. Sama ketika kita punya anak 1, 2, 3, mereka memiliki karakter yang beda-beda gitu. Dan untuk menjalin kepercayaan, menjalin apa itu namanya kedekatan, ya memang harus ada komunikasi gitu. Cari komunikasi yang nyambung dengan mitra-mitranya. Sesekali janganlah membicarakan mengenai Armina Daily saja gitu. Orang itu kan ada bosennya ya. Orang itu kan pingin deket itu nggak hanya sekedar Armina Daily yang dibahas gitu. Mungkin ada bahasan yang lain itu silahkan biar nggak bosen atau nggak sepaneng gitu ya. Gimana? Alhamdulillah mitra satu lagi, alhamdulillah dia sejalan sama saya gitu. Kalau bicara Alhamdulillah. nggak ada mitra yang baik gitu yang sejalan saya frekuensi ada. Cuman itu aja satu aja. Alhamdulillah ya, pokoknya itu tadi, di saat kita memiliki mitra mungkin yang tidak sefrekuensi, nggak sevisi, nggak apa-apa, itu diterima aja gitu, dan jangan fokus yang seperti itu gitu. Ibaratnya kita baper dititipi mitra yang seperti itu ya, jangan gitu, jangan baper gitu, jangan membuat kita semakin putus asa. Tapi semakin kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, karena mereka itu nanti akan melihat kita gitu. Oh, leaderku kok tetap aktif ya, leaderku kok semangat ya, leaderku kok semangat, itu pasti mereka akan melihat kita seperti itu gitu. Jadi nggak usah, apalagi kalau kita udah punya mitra terus kita marahin terus gitu ya, jangan juga ya, kasihan mitranya nanti ya, seperti itu. Dan cara membina itu juga jangan selalu mendikte ya, mendikte sama mengarahkan itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kalau membina itu cukup kita arahkan saja. Yang paling enak itu ketika kita belum bisa membina mitra kita, hadirkan mereka di setiap Zoom, udah cukup itu. Nanti mereka akan lebih cepat paham gitu. Di saat mereka lebih cepat paham, mereka akan bisa lebih cepat mandiri, lebih bisa menjalankan Armina Daily gitu. Jadi kita sebagai seorang leader pun juga nggak susah-susah untuk menjelaskan bagaimana di Armina Daily. Seperti itu sih Kak, kalau dari Inga. Jadi jangan dibilang mitraku seperti ini itu gitu, jangan, tapi cukup doakan saja gitu, berarti dia nggak sama gitu aja, wis cukup seperti itu ya. Makasih Kak Inga, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup kayaknya Kak Inga. Yang udah bilang cukup itu berarti udah ngantuk. Ya udah, Inga mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan Inga di malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin teman-teman malam-malam mendengarkan potensi rezeki gitu ya. Inga harapkan penjelasan Inga bisa mudah dipahami gitu ya. Tak doakan mudah-mudahan semuanya itu di minggu ini banyak closingan, bisa menemukan mitra baru, aset dan omsetnya berkembang, dan utamanya bisa mengikuti GUSA 2025 ya. Inga mohon maaf lahir batin, namun sebelum kita akhiri